Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizatur Rahmi dari Lokal 3 PGMI. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas middle test pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh dosen Mu'alim Ridatullah Sya'bani MAG. Pada video ini saya akan menjabarkan sebuah materi tentang pendidikan di dunia digital. Ketika kita membayangkan dunia tanpa teknologi, itu adalah sebuah ilusi. Kehidupan manusia dengan teknologi bagaikan dua mata koin yang tidak bisa dipisahkan. Seiring pesatnya kemajuan zaman dan teknologi pun mulai merambat kepada ranah pendidikan. Terlebih ketika di masa pandemi COVID-19 yang dimulai pada bulan Desember tahun 2019 hingga saat ini banyak masih diberlakukan sekolah online ataupun pembelajaran via daring. Ini sekaligus menjadi implementasi wujud pendidikan digital dalam keseharian kita. Sebagaimana pisau yang bermata dua, begitu juga pendidikan di dunia digital ini. Pendidikan yang memanfaatkan teknologi ini bukan saja membawa dampak positif, juga membawa dampak negatif dalam kehidupan kita. Adapun dampak positif yang bisa kita ambil dari pendidikan pendidikan di dunia digital ini adalah dapat menumbuhkan motivasi belajar. Karena anak tidak lagi merasa bosan, anak itu terus sebagaimana kita lihat teknologi sosial media itu terus berinovasi sehingga yang namanya kemalasan ataupun rasa bosan itu akan berkurang. Jadi pembelajaran menggunakan media ini bisa menumbuhkan motivasi belajar pada anak, juga membuat anak lebih kreatif karena yang namanya pendidikan di dunia digital menggunakan sesuatu yang baru, yang memang bukan benar-benar baru, akan tetapi notabene masih baru di kalangan masyarakat kita, itu membuat anak terlebih gurunya harus kreatif dalam menyajikan pelajaran. Bagaimana dengan segala keterbatasan dan kelapangan yang diberikan oleh jenis pendidikan ini, bagaimana agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai. Kemudian manfaat lain dari pendidikan di dunia digital ini atau pendidikan menggunakan daring ini adalah terjadinya immediacy learning atau belajar seketika. Belajar seketika ini secara pengertian di dalam IHEB disebutkan sejak tahun 1999 ketika teknologi itu sudah mulai tumbuh, itu banyak terjadi miskomunikasi antara pembelajaran anak di sekolah dengan teknologi yang mereka pegang itu seolah bertentangan. Dengan adanya pendidikan daring ini, maka anak-anak itu lebih mudah belajar ataupun immediacy learning, mereka bisa sekaligus belajar atau transfer knowledge itu lebih mudah. Mengapa? Karena anak-anak antara dunia sekolah dan dunia kehidupan nyatanya tidak jauh berbeda. Bahkan hampir sama-sama menggunakan teknologi, yakni alat komunikasi handphone, laptop, dan lain sebagainya. Sehingga kesenjangan antara kehidupan nyata anak, kehidupan real life-nya, dan juga kehidupan dia ketika belajar di sekolah itu tidak ada lagi. Mungkin memang masih ada, akan tetapi dapat kita minimalisir sehingga anak bisa langsung transfer of learning itu dengan sangat mudah. Itu manfaatnya. Adapun kekurangannya, ya sebagaimana kita ketahui, saking pesatnya informasi, bahkan sekarang itu dikatakan kita itu bukan lagi mencari informasi, akan tetapi informasi yang datang kepada kita. Di sini kekurangan dari pendidikan ini adalah anak-anak itu akhirnya mereka bebas untuk belajar, mereka bebas untuk menyelam kemanapun yang mereka inginkan. Jika seorang guru ataupun orang tuanya tidak bisa mengimbangi gerakan anak itu,
maka anak akan menjadi liar dan tak punya aturan. Disitulah pentingnya peran seorang pendidik. Bagaimana caranya agar dapat mengimbangi langkah anak. Dan juga selain banjir informasi yang menjadi masalah ketika pendidikan ini menggunakan media adalah pemberlakuan tatap muka atau kegiatan yang melibatkan murid dan anak, khususnya ketika masa pandemi ini sangat jarang, dan anak itu akhirnya rasa ta'zimnya, rasa hormatnya itu akan berkurang. Kalau dalam istilah filsafat itu, di dalam sebuah jurnal yang pernah saya baca disebutkan bahwa karena anak itu sudah mereka bisa mengambil pengetahuan, itu bisa memetik pengetahuan dari manapun, akhirnya peran seorang guru itu tidak lagi menjadi begitu urgent di mata mereka. Walaupun memang pada nyatanya seorang guru itu perannya sangat penting. Bahkan peran seorang guru menjadi beban tanggung jawabnya itu menjadi semakin besar di keadaan seperti ini, akan tetapi di mata anak sendiri, di mana mereka bisa mendapatkan pengetahuan dari manapun, itu akhirnya nilai atau value seorang guru itu akan berkurang jika mereka tidak dibekali dengan akhlak ataupun sikap yang baik, attitude yang baik tentang bagaimana cara menghormati gurunya. Mungkin ini aja sedikit video dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.